Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiatul Adawiyah Damani, S1S12407. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan video tugas 2 untuk materi W3 School pada tahap Loops dan Function. Untuk itu, langsung saja kita masuk di W3 School. Baik, di sini saya sudah masuk pada PHP loop dan PHP function. Yang pertama itu kita masuk di PHP loop. Di PHP loop itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada loop, yang kedua itu ada while loop, yang ketiga itu ada do while, yang keempat itu ada for loop, selanjutnya ada phrase loop, yang selanjutnya ada break, dan terakhir itu ada continue. Sebelum kita masuk di situ, kita tahu dulu apa itu PHP loop. Dalam PHP, loop digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Dalam loop, kita tidak perlu menuliskan baris kode yang sama secara berulang-ulang. Artinya di sini kita dengan menggunakan loop atau perulangan, kita bisa melakukan perulangan tanpa menulis kode secara berulang. Dengan menggunakan while, do while, atau for, kita dapat melakukan perulangan sebanyak yang kita mau. Di sini loop dapat mengefisiensi dan dapat mengurangi tingkat error. Serta kalau misalnya kita ingin, dalam kasus kecil, ketika kita ingin melakukan perulangan 1 atau 2, kita bisa menggunakan kode yang sama. Tapi mungkin untuk perulangan yang berulang-ulang atau dalam jumlah besar, itu kita bisa memanfaatkan loop while kita tuh bisa memanfaatkan loop untuk melakukan perulangan tersebut. Jadi di sini kita sebagai pengguna loop, di sini kita dapat mengefisiensi waktu dan mengurangi kode, sehingga kode itu tidak banyak dengan kode yang berulang-ulang saja. Langsung saja. Yang pertama itu ada while. Di while sendiri, loop ini akan menjalankan kode selama kode bersifat true. Jika kondisi sudah false, loop akan berhenti. Yang kedua itu ada do while. Do while ini loop akan menjalankan kode setidaknya 1 kali, lalu mengecek kondisi. Jika kondisi itu, loop akan berlanjut. Sedangkan jika kondisi tidak false, itu loop akan berhenti. Di sini dua cocok saat kita ingin menjalankan minimal sekali. Selanjutnya itu ada perulangan for. Di sini loop digunakan ketika kita ingin tahu berapa kali perulangan ingin dilakukan. Biasanya dipakai untuk perhitungan yang sudah jelas jumlahnya. Yang terakhir itu ada friends. Di sini loop digunakan untuk mengambil data dari array dan akan mengulang sebanyak dari elemen tersebut. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Yang pertama itu kita masuk di perulangan while. Untuk itu di perulangan while ini kita dapat melakukan perulangan pada blok kode selama kondisi itu masih bersifat benar. Di sini ada contoh perulangan while dengan mengeksekusi kode dalam kondisi betul. Di sini jika kita ingin mencetak i sebanyak i kurang dari 6, kita dapat melakukan kode ini. Langsung saja kita masuk di Visual Studio Code. Di sini kita masukkan i91 dalam kurung i kurang dari 6. Di sini ada equal print i. Di sini ada i plus plus.
sini ada Ctrl S lalu kita jalankan. Di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu outputnya itu 1, 2, 3, 4, sampai 5. Karena di sini I kurang dari 6, berarti dia akan berhenti ketika kondisinya itu sudah jika kondisinya itu kurang dari 6. Kalau 6 itu dia berarti kondisinya false karena dia sama dengan 6. Selanjutnya untuk kode selanjutnya itu ada di sini. Yang selanjutnya itu ada pernyataan PHP break. Di sini dengan menggunakan break pernyataan ini kita dapat menghasilkan loop bahkan jika kondisinya benar. Di sini kita dapat menghentikan loop ketika I nilainya 3. Contohnya di sini kita mau menggunakan loop break untuk kondisinya jika bernilai 3. Langsung saja kita masuk di I sama dengan while kurang dari 6 if yang kurang dari dengan 3. Ctrl S. Di sini kita bisa lihat bahwa perulangan dimulai dari 1 selama variabel I itu kurang dari 6, maka dia akan menampilkan I. Oh maaf, maksud saya penjelasannya di sini tuh loop itu berjalan dari 1. Jika variabel I sama dengan 3, maka loopnya akan berhenti dengan menggunakan break tadi. Di sini break ini dia tidak akan mencetak lagi karena walaupun kondisinya masih bisa berlanjut, tapi karena ada break maka dia akan berhenti sampai di 2. Karena di sini perintahnya dia akan variabel I itu dia akan berhenti jika ada sama dengan 3 atau nilai yang bernilai 3 atau true. Jadi di sini output di sini dia akan hanya mengeluarkan angka sebelum angka 3 dicetak. Hasil outputnya itu 1 dan 2. Yang selanjutnya itu ada perulangan while loop. Di sini ada PHP continuous statement. Di sini kita ingin melakukan contohnya kurang dari 6 dengan menggunakan continue. Kurang dari 6 dalam kurung dari sama dengan 3. Continue echo I. Kita lihat hasilnya. Di sini maaf, saya di sini I dimulai dari 1 karena outputnya jadi di sini udah hilang angka 1. Harusnya di sini kita outputnya dari 0.
Di sini untuk kodenya sendiri ini variabel i itu dimulai dari 0, maka setiap perulangan i langsung ditambahkan terlebih dahulu. Jika i sama dengan 3, maka perulangan tersebut akan dilewati atau continue sehingga angka 3 tidak akan dicetak. Maka itu outputnya 1, 2, 4 lewati angka 3 dan dia akan berlanjut 5 dan 6. Berbeda dengan break tadi, dia akan berhenti. Jadi di sini bisa kita lihat adanya perbedaan antara break dan continue. Untuk contoh selanjutnya itu ada alternatif sintaks. Di sini ada contohnya jika kita ingin menggunakan alternatif sintaks. While kurang dari 6 print echo seria aku sebelum hujan, karena apa yang ku berikan mana at while Ctrl S. Di sini ada sintaks error. Harusnya ini dimulai dari 1. I lebih kurang dari 6. Print I C++ line 6 at while syntax. Ternyata masih error. Nilai sama 1 while variabel i kurang dari 6 echo i C++ and while. Apa yang error? Apa yang error? And while i kurang dari 6 print $i and while. Baik, di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu ini at and while ini bentuk lain dari while, biasanya dipakai di template HTML. Perilakunya sama itu untuk mencetak angka 1 sampai 5, jadi itu outputnya 1 sampai 5. Untuk selanjutnya step 10. Yang step 10 itu sendiri, jika kita ingin while jumlah loop menjadi 100, biasanya hanya setiap menjadi 100 tetapi hanya 10, kita dapat meningkatkan perhitungan sebanyak 10, bukan 1 per setiap iterasi. Contohnya di sini kita ingin menghitung 100 dengan puluhan. Kurang dari 100.
sama dengan 10 Eko I BR sedia aku selalu hujan karena apa yang ku berikan. Ternyata ada sintaks error pada line 4. Di sini line 4. Kenapa? Nggak plus. Ini Pak. Selanjutnya ini kan ada perulangan ini ya, kita lanjut tes. Di sini kita lihat outputnya itu bahwa dia melakukan perulangan dari 10 sampai 100. Selanjutnya itu setelah ada while loop, selanjutnya ada perulangan loop, selanjutnya itu ada perulangan do while. Di perulangan do while dalam PHP itu sendiri dia melakukan perulangan dalam blok kode 1 kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi tersebut masih benar. Di perulangan do while itu dia akan selalu mengeksekusi kode minimal 1 kali, kemudian memeriksa kondisinya dan mengulang perulangan selama kondisi itu tetap bernilai benar. Di sini ada contohnya ketika kita ingin mencetak variabel I itu sepanjang I kurang dari 6 menggunakan do while. I sama dengan 1 Eko adalah I sama dengan I plus plus while Di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu 1 sampai 5 karena dia itu mempunyai kondisi apabila dia akan memprint apabila kondisinya itu kurang dari 6. Outputnya tidak berbeda dengan output ketika kita menggunakan while, tapi di sini dia akan dia akan memeriksa kondisinya terlebih dahulu tersebut, lalu mengulanginya selama kondisi tetap bernilai benar. Di sini kita bisa lihat dalam sebuah perulangan kondisi diuji setelah pernyataan di dalam perulangan dieksekusi. Ini berarti perulangan akan mengeksekusi pernyataan setidaknya sekali meskipun kondisinya salah. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi apabila kita menggunakan variabel I, variabel ke-8 bukan 1 sebelum do while atau loop yang sama. Di sini kita
bisa di W310 itu dia atur 8, lalu dari cetak I asalkan I itu kurang dari 6. Kita ganti variabelnya jadi 8. Dual equal C++ Y kurang dari 6. Syntax error pada line ini karena line 3. Di sini kita bisa lihat bahwa dia itu outputnya 8. Di sini kode akan dieksekusi satu kali meskipun kondisinya tidak benar. Untuk selanjutnya itu ada PHP break statement atau pernyataan PHP break dengan pernyataan break. Di sini kita dapat mengetikkan log bahkan jika kondisinya betul. Seperti tidak boleh juga dengan while tadi, fungsi break pada dual juga memiliki sama untuk menghentikan perulangan. Di sini kita bisa gunakan if break satu equal C++ while I kurang dari 6. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu 1 dan 2. Di sini kondisinya itu dia tidak akan melanjutkan perulangan. Meskipun itu kondisinya betul sampai 3 di bawah kurang dari 6, tetapi karena ada pernyataan break, maka perulangan tersebut akan berhenti. Selanjutnya itu ada continue. Continue itu sendiri tidak beda jauh sama yang dual tadi. Di sini kita bisa ubah jadi continue, kita lihat perbedaannya. Seharusnya tidak beda jauh dengan ketika kita di while. Continue. Sini menjagamu patah hati, sedia aku selalu hujan karena apa yang ku berikan. Sepertinya di sini ada yang salah karena dia tidak berhenti melakukan perulangan. Sama dengan 0. Do C++
Di sini kita bisa lihat outputnya bahwa itu dia keluar 1, 2, 4, 5, 6. Di sini dia lihat bahwa dia melewati angka 3. Di sini walaupun angka 3 dihilangkan, tetapi di sini dia akan terus berjalan, peluangannya terus berjalan. Selanjutnya setelah ada pernyataan continue, ada for loop. Baik, selanjutnya itu ada perulangan untuk for. Di perulangan untuk for di situ dia ini PHP for yang melakukan perulangan melalui kode sejumlah dengan waktu yang ditentukan. Di sini perulangan for dia itu adalah perulangan yang digunakan ketika kita ingin mengetahui berapa kali script harus dijalankan. Jadi di sini ada contoh sintaks dari perulangan for. Yang pertama itu ada for eksekusi pertama, eksekusi kedua, dan eksekusi ketiga yang diakhiri dengan kurung awal. Di sini pada cara kerjanya, yang pertama itu eksekusi pertama dievaluasi sekali, eksekusi kedua itu dievaluasi setiap kali literasi, dan eksekusi ketiga itu dieksekusi setiap iterasi. Maksud saya untuk eksekusi kedua itu dievaluasi sebelum setiap literasi, sedangkan eksekusi ketiga itu after setiap kali iterasi. Di sini ada contohnya ketika kita melakukan perulangan dengan mencetak angka 0 sampai 100, 0 sampai 10. Di sini kita langsung saja kodenya, yaitu for dalam kurung variabel x sama dengan 0, variabel x kurang dari 10 kurang sama dengan 10, dan variabel x. Di sini ada echo dan artis x TPR. Echo the number is Di sini kita bisa lihat bahwa di sini sudah melakukan perulangan dari 0 sampai 10 dengan menggunakan the number is dengan variabel x yang diulang sampai 10 kali. Di sini karena sampai 10, karena dia di sini kurang sama dengan 10, berarti itu 10 dia termasuk. Selanjutnya di sini ada penjelasannya. Yang dieksekusi pertama itu adalah variabel x yang sama dengan 0 dievaluasi setiap dan menetapkan perhitungan ke 0. Yang ekspresi kedua itu x kurang dari 10 sama dengan 10 dievaluasi sebelum iterasi, dan kode bloknya harus dieksekusi jika seperti ini bernilai benar. Dalam contoh ini ekspresi bersifat benar selama x kurang dari atau sama dengan 10 seperti saya bilang tadi. Yang ketiga itu ada x plus. Di sini dievaluasi setiap iterasi.
Setelah iterasi dalam contoh ini, ekspresi meningkatkan nilai X sebesar pada 1 pada setiap iterasi. Di sini juga ada penataan break. Dengan penataan break itu sendiri, kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya betul. Di sini ada contohnya. Kita langsung saja for X kurang 0, X kurang dari 10, X plus X, the number is there. Di sini kita lakukan break adalah X sama dengan 3. Break. Di sini kita lihat bahwa walaupun kondisinya betul, tapi jika ada kata break maka dia itu akan berhenti jika angkanya atau kondisinya dalam kondisi 3, atau dia akan membreak atau berhenti pada kondisi 3. Selanjutnya itu ada pernyataan continue, sama seperti sebelum-sebelumnya. Pernyataan continue ini pernyataan ketika kita ingin menghentikan iterasi yang kita mau dan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Di sini kita bisa gunakan contoh berhenti pada iterasi ketiga dan lanjut sampai ke iterasi berikutnya. Sini kita tinggal ganti continue. Di sini kita bisa lihat outputnya, yaitu berisi nomor 0 sampai 10 kecuali angka 3. Karena di sini kita tidak menggunakan break seperti tadi, maka di sini akan angka 3 akan dihilangkan dan akan terus melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Yang terakhir itu ada langkah 10. Di contoh ini kita bisa dapat menghitung angka 100 dengan hitungan puluhan. Yang kita lakukan pada tahap while do juga tadi sama. Di sini kita bisa menghitung angka 100 dengan menggunakan puluhan. Jadi kita tinggal mengganti sama dengan 100 dengan IX plus 1 sama dengan 10. Di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu dia akan melakukan perulangan setiap 10 kali. Yang di sini kita bisa lihat bahwa perulangan ditambah 10 sampai pada iterasi 100 sama dengan 100 yang dimulai dari 0. Selanjutnya itu ada French loop. Di perulangan French ini sendiri, dia ini adalah perulangan PHP. Dia ini adalah perulangan PHP yang jika kita melakukan perulangan melalui blok kode, setiap kita menggunakan elemen array dan setiap properti dalam satu subjek. Di sini kita bisa menggunakan force. Di sini di perulangan French loop and array ini atau perulangan French pada PHP array ini, kita dapat menggunakan loop yang paling umum untuk melakukan perulangan pada item-item suatu array. Di sini kita bisa lihat contohnya. Kita ingin melakukan pada perulangan warna. Di sini kita hapus dulu. Pertama itu kita buat variabel color sama dengan array dalam kurung red dalam kurung green dalam kurung blue dalam kurung yellow.
Selanjutnya itu ada statement range. Dalam kurung kalau as $x $x echo $x dalam kurung df Ctrl S. Itu ada perulangan dalam array. Yang pertama itu ada red, green, blue, and yellow. Selanjutnya itu di sini kita tahu bahwa perulangan di setiap perulangan literasi for nilai elemen array saat digunakan ditetapkan dalam variabel x. Literasi berlanjut sehingga mencapai elemen array terakhir. Yang seperti kita lihat tadi itu bahwa outputnya itu berakhir pada elemen literasi terakhir yaitu yellow. Untuk kunci dan nilai atau key analyze itu susunan yang kita buat tadi itu merupakan susunan terindeks di mana item pertama memiliki kunci 0 dan item kedua memiliki kunci 1 dan seterusnya. Array asosiatif berbeda. Array asosiatif menggunakan kunci yang bernama yang kita tetapkan dan saat kita melakukan perulangan array asosiatif kita itu mungkin bisa mempertahankan kunci tersebut sebagai nilainya. Di sini kita dapat melakukan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti force. Pada contoh ini kita dapat mencetak kunci dan nilai dari member array. Dan 37 jauh. Di sini ada parse numbers as di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu dia Peter 35 tahun, Ben 37 tahun, dan Joy itu 43 tahun. Di sini kita dapat mengetahui bahwa array asosiatif itu menggunakan kunci yang bernama atau kunci yang kita tetapkan sendiri. Pada saat kita melakukan perulangan array asosiatif, kita dapat mempertahankan kunci beserta nilainya. Selanjutnya itu ada break. Sini seperti kita ketahui kita sudah melakukan break pada while, do while, for. Di sini ternyata ada perulangan. Di sini ada lagi pada perulangan for ada break statement. Untuk break statement ini dia untuk melempar.
Yang seperti saya bilang tadi, break statement ini dia untuk menghentikan perulangan walaupun kondisinya itu betul. Pernyataan di sini kita dapat gunakan untuk keluar dari berbagai jenis perulangan. Di sini break dalam for itu kita bisa melakukan pernyataan break dan dapat digunakan untuk keluar dari satu masalah for. Di sini ada contohnya. Break pada for yang ada for dalam kurung ini sama x sama dengan 0, x lebih kecil dari 10, dollar x plus yang kedua itu ada if x sama dengan 4. Jadi kita akan statement break sebelum kita akan main print. Sedia aku sebelum hujan dan akan kububarkan echo dot s dot x dot hati sedia aku sebelum hujan karena akan ku berikan. Di sini kita bisa lihat outputnya bahwa di sini dia melakukan perulangan dari 0 sampai 3 karena di sini kita tahu bahwa dia akan melakukan statement break pada baris yang bernilai 4, bahwa walaupun nilai 4 itu versi pernyataan true bahwa kurang dari 10, tetapi karena ada break dia itu akan membuat dia keluar dari perulangan atau berhenti. Untuk contoh selanjutnya itu ada break di while. Di sini kita lihat bahwa pernyataan break dapat digunakan untuk keluar dari suatu masalah while. Di sini ada contohnya. Kita coba buat dollar x sama dengan 0 while dalam kurung dollar x kurang dari 10 kurung dollar x sama dengan 4. Di sini kita gunakan pernyataan break, lalu kita print echo dan x plus sedia aku sebelum hujan. Ternyata ada syntax error pada line 6 karena kita kurang mengakhiri garis. Di sini kita lihat bahwa penggunaan break pada perulangan while di sini sama saja seperti perulangan sebelumnya, outputnya tetap sama karena yang berbeda itu pada saat eksekusi while dan for. Untuk contoh selanjutnya itu ada break di while do. Di sini kita bisa coba hapus dulu i sama dengan 1 do dalam kurung i sama dengan 3. Kita break di sini. Selanjutnya kita
O, di sini I plus plus, di sini adalah I kurang dari 6, Ctrl S. Ternyata ada syntax error pada line 3. Sedia aku sebelum hujan, karena apa? Di sini kita lihat bahwa ternyata di sini break di sini dia hanya akan mencetak sampai 1 dan 2, karena pada perulangan break ini dia akan membreak pada nilai yang pada kondisi angka yang bernilai 3. Untuk selanjutnya itu ada break dalam array. Di sini break dalam force. Di sini kita bisa lihat contohnya, kita buat array terlebih dahulu. Dalam kurung kalau array red, green, blue, yellow. Di sini kita ada $x, if, dan kurung dari x dengan blue, echo yang kurung dari x dengan gr. Sedia aku sebelum hujan, karena apa yang ku berikan. Ctrl C. Di sini kita lihat bahwa dalam perulangan array juga dapat kita lakukan break dengan menggunakan statement break. Di sini kita lihat bahwa pada saat dia ada di kondisi blue, maka di situ dia akan berhenti melakukan perulangan, sehingga outputnya itu hanya sampai di red and green. Untuk selanjutnya itu ada pernyataan continue. Untuk statement continue ini akan melanjutkan, sebenarnya kita sudah coba pada tahap for, while, dan while do. Di sini pada variabel continue atau pernyataan lanjutan, di sini kita dapat gunakan untuk keluar dari literasi loop saat yang kita tidak ingin mencetaknya dan melanjutkan ke literasi berikutnya. Di sini tahapan lanjutan dalam perulangan for ada di bawah, ada di sini. Di sini kita dapat melakukan melanjutkan literasi dengan
menggunakan perulangan kontinu. Di sini ada contoh dengan menggunakan perulangan for untuk pindah ke literasi berikutnya. Kita buat contohnya for sama dengan x sama dengan 0, x sama dengan kurang dari 10. Di sini xx if dalam kurung x sama dengan 4 sama dengan kontinu ekor. Sintaks error pada line 2. Aku selalu bahagia saat hujan turun. Di sini kita lihat bahwa statement continue itu digunakan untuk melewati angka atau melewati iterasi. Di sini karena kita melewati iterasi 4 atau kita continue pada angka yang bernilai 4, maka di sini outputnya dia tidak akan memprint angka 4. Selanjutnya tuh continue di while loop. Untuk continue di while loop sendiri ini kita bisa hapus dulu. Baik, selanjutnya di sini ada PHP continue pada perulangan while. Di sini ada kodenya. Kita langsung jalankan di W3 School. Di sini kita bisa lihat outputnya bahwa di sini terjadi perulangan sampai 10, tetapi karena ada nilai, karena kita if sama dengan 4, apabila terdapat kondisi yang bernilai 4, maka perulangan tersebut tidak akan dikeluarkan outputnya, dia akan dilompati dan akan terus menghitung ke iterasi berikutnya tanpa mengeluarkan output iterasi keempat. Selanjutnya itu setelah ada perulangan while continue, di sini juga ada continue dengan do while. Di sini ada contohnya. Kita langsung tulis saja. Tak perlu kau cari. Di sini kita bisa lihat variabel i sama dengan 0. Do sama dengan double i plus i dalam kurung i 3 dalam kurung continue terus ada echo
tetapi sama dengan while kurang 6. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil perulangannya itu 1, 2, 4, 5, dan 6. Seperti yang sebelumnya bahwa dia itu akan melewati atau tidak akan menghitung pada iterasi yang bernilai 3. Selanjutnya pada setelah perulangan dual, di sini juga ada for each. Untuk di perulangan for each ini, di sini ada contohnya adalah perulangan dalam array. Di sini kita buat dulu contohnya. Kalau dengan array dalam kurung dalam kurung dalam kurung blue dalam kurung yellow. Selanjutnya itu ada for each. Di sini dalam kurung baik. Di sini kita bisa lihat outputnya. Kalau outputnya itu ada keluar red, green, and yellow. Di sini pada literasi walaupun di dalam array terdapat blue, tapi di sini dia tidak akan mengulang perulangan tersebut karena kita menggunakan statement continue. Disinilah fungsi statement continue apabila kita tidak ingin menggunakan perulangan salah satu dari perulangan tersebut, kita bisa menggunakan continue untuk melewati perulangan tersebut dan tetap melanjutkan perulangan. Setelah ada perulangan itu ada function. Adapun di PHP function itu sendiri Adapun di PHP function itu sendiri ada namanya fungsi bawaan PHP. Yang pertama itu PHP memiliki lebih dari 100 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Setelah periksa referensi PHP, kita dapat istiqara lengkap tentang fungsi bawaan PHP. Selain itu, kita juga dapat membuat fungsi custom kita sendiri. Di dalam fungsi PHP juga itu kita sebagai pengguna ditentukan. Yang pertama, selain fungsi bawaan, kita juga dapat membuat fungsi yang dengan memiliki syarat. Fungsi adalah blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam suatu program. Yang kedua itu suatu fungsi tidak dapat dijalankan secara otomatis saat suatu halaman dimuat. Yang terakhir itu suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Selanjutnya ini ada contoh deklarasi ketika kita ingin membuat fungsi messenger. Di sini kita ada contohnya itu ditentukan oleh pengguna dimulai dari kata kunci function. Di sini kita langsung saja masuk di Visual Studio Code. Kita hapus dulu yang ini. Selanjutnya kita deklarasikan ada function
untuk function my actual yang sudah lewat tak perlu kau cari yang pasti karena proses di sini kita lihat bahwa hasil outputnya tidak keluar. Di sini katanya nah fungsi harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Nah fungsi tidak peka terhadap huruf besar dan huruf kecil. Ada tips dalam memberikan fungsi itu mencerminkan fungsinya. Di sini kita gunakan untuk memanggil fungsi, kita cukup tulis dengan tanda kurung. Di sini ada contoh fungsinya ketika kita panggil echo my mes. Bisa lihat di sini kita lihat bahwa outputnya itu hello world, karena tadi pertama dia keluar output karena kita belum panggil fungsi yang seharusnya. Kita cuma hanya buat fungsi tapi kita tidak panggil. Selanjutnya itu ada di sini kurung kurawal buka itu menandakan awal dari kode fungsi dan kurung kurawal tutup itu menandakan akhir dari fungsi. Fungsi ini yang seperti saya bilang tadi, fungsi tadi itu mengeluarkan output hello world. Selanjutnya itu ada argumen fungsi. Di argumen fungsi ini juga berisi informasi yang dapat diteruskan ke dalam fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam kurung kurawal. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak apa yang kita inginkan, cukup dipisahkan dengan koma. Contoh, jika kita memiliki sebuah fungsi dalam suatu argumen frame, dalam argumen nama, ketika kita ingin memanggil my family, fungsi tersebut dipanggil. Dan ketika kita ingin menetapkan sebuah nama, misalnya Jani, dan nama tersebut dapat digunakan dalam fungsi tersebut yang menghasilkan beberapa nama yang berbeda, tetapi nama belakang yang sama. Di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu dia menggunakan fungsi family family dalam kurung di sini echo paling pertama titik dr family tak perlu kau cari-cari kurang dan tak perlu kau cari 2, 3, 4, 5 Jani, Ege, Stale, Kaisin, Berge, Ctrl S,
Di sini kita bisa lihat bahwa outputnya itu Johnny Farnes, karena di sini kita sudah memasukkan fungsi bahwa itu ketika kita memanggil family ketika kita memanggil function family name, di situ akan berakhir dengan fnames. Jadi semua orang yang memiliki fungsi family name itu akan berakhir dengan fnames sebagai tanda bahwa dia itu keluarga dari Farnes. Di sini kita memiliki contoh fungsi dengan dua argumen. Yang pertama itu dengan vname dan yang kedua itu year atau tahun. Di sini kita langsung saja kasih masuk family name. Yang kedua itu year. Dan in year. Di sini kita bisa lihat outputnya bahwa Jan itu keluarga dari Farnes yang lahir pada tahun 2006. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita menggunakan fungsi itu, karena di dalam family name itu terdapat dua fungsi, yaitu fungsi nama belakang dan yang kedua itu fungsi tahun. Jadi ketika kita ingin memanggil itu, dia akan memanggil tahun dan dia akan memanggil nama belakang sekaligus dia akan memanggil tahun. Baik, selanjutnya untuk fungsi selanjutnya itu ada nilai argumen default. Di sini ada contoh bahwa ketika kita ingin menggunakan parameter default, kita harus memanggil fungsi setHeight tanpa argumen. Fungsi ini akan mengambil nilai default sebagai argumen. Di sini ada contohnya. Di sini kita bisa lihat bahwa itu pada perulangan pertama itu ada 350 dan perulangan kedua itu ada 50. Padahal di sini pada kodenya itu di sini kita tidak memasukkan angka pada perulangan kedua, tetapi karena kita menggunakan default, jadi angka 50 di sini dia terpanggil pada perulangan yang kedua. Untuk selanjutnya itu ada fungsi wrap untuk mengembalikan nilai. Di sini jika kita ingin membiarkan suatu fungsi mengembalikan suatu nilai, kita dapat menggunakan pernyataan return. Di sini return. Di sini kita hapus. Selanjutnya kita bawa fungsi
function sum yang didorong dari x, y. Di sini kita bisa lihat bahwa dia sama dengan x sama dengan x ditambah x sama dengan y. Di sini kita gunakan vektor z. Selanjutnya vektor 5 ditambah 10 dikali sang 5 kali 10. Masih akan siang. Tujuh 13 Ctrl S. Di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa 5 tambah 10 sama dengan 15, 7 sama tambah 3 sama dengan 20, dan 4 tambah 2 tambah 4 itu sama dengan 6. Di sini kita bisa tahu bahwa dari kedua ini kita bisa tahu bahwa kita itu bisa membiarkan suatu fungsi memiliki suatu nilai. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita sudah deklarasikan variabel x sama dengan variabel x tambah y. Di sini kita bisa menggunakan vektor z untuk menghasilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya itu ada juga kita bisa menggunakan lewat argumen dengan referensi. Di dalam PHP argumen bisa ditaruhkan berdasarkan nilai yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang ditaruhkan ke dalam fungsi tidak dapat lupa. Ketika suatu argumen memiliki fungsi, itu dapat diteruskan sebagai referensi. Perubahan argumen itu dapat mengubah variabel yang diteruskan atau mengubah argumen fungsi menjadi referensi dan operator yang dapat digunakan. Baik, selanjutnya sini kita dapat juga melewati argumen dengan menggunakan referensi. Di dalam PHP, argumen biasanya itu diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti kita dapat menyalin sebuah nilai menggunakan fungsi dan variabel jika diteruskan ke fungsi yang tidak dapat diubah. Tetapi jika kita suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan pada argumen dapat mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, kita dapat menggunakan operator dan. Di sini ada contohnya. Di sini kita gunakan argumen pass by reference untuk memperbarui variabel. Di sini ada function value
plus sama dengan 5 6 sama dengan 2 kurang 6 selanjutnya kita pun Eva dan Ctrl S. Di sini kita bisa lihat bahwa terjadi error pada line 8. Selanjutnya bisa di sini kita lihat bahwa hasilnya itu ada 7. Di sini adalah hasil dari penjumlahan dari 5 tambah 2. Di sini kita tahu bahwa fungsi dan itu untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi. Selanjutnya di sini kita bisa jumlah argumen variabel. Di jumlah argumen variabel ini kita dapat menggunakan operator tersebut seperti yang dilihat pada W30. Di depan parameter fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini juga disebut dengan fungsi variadis. Di argumen fungsi variadis ini juga menjadi sebuah array. Ada itu contohnya itu jika suatu fungsi tidak diketahui berapa banyak argumen yang akan diterimanya, kita dapat menggunakan operator tersebut. Di sini ada contohnya yaitu kita ingin menggunakan fungsi dengan nama sum number. Di sini kita belum mengetahui berapa argumen yang kita akan gunakan, maka kita menggunakan fungsi tersebut. Selanjutnya kita gunakan summary. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari ini adalah 30. Selanjutnya pada di sini kita tahu bahwa di sini ada pernyataan bahwa kita itu bisa menggunakan argumen titik ini untuk menggunakan apabila argumen itu kita belum tahu apabila kita itu belum tahu seberapa banyak argumen. Selanjutnya itu ada di sini kita tahu bahwa kita hanya dapat memiliki satu argumen dengan panjang variabel dan itu harus menjadi argumen terakhir. Contohnya seperti ini, argumen variadis harus menjadi argumen terakhir.
Contohnya my family. Cari-cari yang tak pasti, yang mudah untuk kamu. Di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya itu halal janda, dan yang terakhir itu halal jaidoy. Baik, selanjutnya setelah itu ada contoh ketika kita memiliki operator titik, operator pada argumen. Contoh jika kita menggunakan operator pada argumen Faribis, di sini kita gunakan pada argumen pertama dan argumen kedua akan menimbulkan kesalahan. Misalnya, kita gunakan operator ini pada argumen pertama dan argumen kedua. Ctrl C.
Di sini ternyata ada fatal error pada parameter terakhir di variabel pada line kedua, seperti yang saya ubah tadi, bahwa parameter itu yang seperti bilang tadi, bahwa parameter itu tidak dapat digunakan pada argumen pertama dari argumen kedua. Itu akan menimbulkan kesalahan. Selanjutnya itu ada PHP dalam bahasa yang diketik longgar, atau di sini pada contoh di sini kita tahu bahwa kita perlu memberitahu PHP tipe data dari variabel apa yang kita gunakan. Pada PHP secara otomatis dapat mengaitkan tipe data ke variabel tergantung dari nilainya. Karena tipe data yang ditetapkan secara ketat, kita dapat melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan string ke integer atau menyebabkan kesalahan. Di PHP versi 7 ini, deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberikan opsi untuk mengetahui tipe data yang diharapkan saat deklarasi suatu fungsi dan dapat menambahkan string di deklarasi tersebut. Di sini akan muncul fatal error jika datanya tidak cocok. Dalam contoh berikut kita dapat mencoba angka dalam string tanpa menggunakan fungsi string. Di sini ada contohnya. Contoh kita menggunakan fungsi dengan menggunakan variabel string argumen string. Di sini ternyata ada fatal error, yaitu kesalahan tipe. Di sini ada penjelasannya bahwa numbers pada argumen itu bukan tipe dari string. Dan seperti saya bilang tadi, ini contoh dalam kita coba mengirimkan angka dan string ke dalam fungsi tanpa menggunakan string. Selanjutnya kita tuh dapat menentukan string jika kita ingin mengatur ini ada di baris berapa dalam berkas PHP, kita dapat menggunakan delete string tipe 1. Dalam contoh berikut kita akan menggunakan angka ke fungsi string, tetapi di sini kita telah mendapatkan string untuk dideklarasi. Contohnya di sini ada fungsi string tadi. Di sebelumnya bahwa terjadi fatal error pada tipe number pada argumen. Selanjutnya jika kita di sini walaupun kita sudah menggunakan tipe data string, tapi di sini juga masih error. Di sini dia masih menimbulkan error karena di 5 days ini bukanlah tipe data integer, karena di sini string aktif, maka di sini dia tidak dapat mengetahui apa dari tipe data ini. Bukan dia tidak mengetahui, tapi dia membacanya sebagai string. Sedangkan yang kita masukkan itu adalah tipe data integer. Selanjutnya itu kita deklarasi string ini untuk memaksa segala sesuatu yang digunakan sesuai dengan tujuannya. Tetapi kembali juga di sini deklarasi di PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe pernyataan tersebut, karena pernyataan dari
hal tersebut. Dengan mengaktifkan persyaratan kata atau kata error, kita akan muncul terjadi ketidakcocokan tipe pada retur. Untuk mendeklarasi tipe fungsi pengembalian, tambahkan 2 titik tipe dan tipe sebelumnya tanda kurung perawal saat buka dan mendeklarasikan fungsi. Dalam contoh berikut kita dapat menggunakan 2 tipe untuk fungsi tersebut. Contohnya seperti kita ingin menggunakan float. Di sini kita ganti integer menjadi float. Di sini kita bisa lihat bahwa itu ada 10,2, yaitu hasil dari penjumlahan dari variabel A dan variabel B. Di sini kita tahu bahwa tipe datanya itu sesuai, yaitu tipe data float. Karena 5,2 dan 5,6 adalah tipe data float, maka dia bisa terbaca dengan tipe data yang sama seperti yang kita masukkan. Selanjutnya pada contoh selanjutnya itu ada kita gunakan PHP return sebagai tipe data deklarasi. Selanjutnya itu ada PHP return tipe deklarasi. Di sini kita tahu juga PHP 7 mendukung deklarasi tipe pernyataan seperti tipe return. Untuk mendeklarasi tipe fungsi pengembalian, kita bisa menambahkan 2 titik pada deklarasi dan tipe sebelumnya dengan menggunakan kurung awal buka dan tanda kurung saat mendeklarasikan fungsi. Contohnya seperti ini. Deklarasi fungsi ada number float, mendeklarasikan return dengan menggunakan titik 2 float return A plus B. Di sini kita tahu bahwa hasilnya itu adalah 10,2. Di sini kita dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tetapi juga kita dapat memastikan bahwa tipe pengembalian itu benar. Seperti kita ingin menggunakan integer, tapi kita menggunakan float di tengah. Contohnya seperti kita mengganti ini integer. Float integer Ctrl S. Di sini terjadi fatal error karena di sini terlihat bahwa fatalnya itu adalah tipe error pada fungsi numbers. Di sini error itu tidak dapat mengambilkan
value pada tipe float. Itu tidak dapat mengembalikan value pada tipe data float integer. Dan seperti kita tahu bahwa kita tuh dapat menentukan tipe pengembalian berbeda selain tipe argumen, tetapi kita juga harus memastikan bahwa tipe pengembaliannya itu benar. Dan seperti saya tahu bahwa tipe pengembaliannya itu adalah integer, berbeda dengan float. Oleh karena itu terjadi error pada tipe pada function numbers. Baik, sekian presentasi dari saya pada penggunaan W3 School pada PHP loop dan function. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.